فصل الماء قليل وكثير فالقليل ما دون القلتين والكثير قلتان فأكثر. القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، والماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. فصل Al-ma'u qalilun wa kathir. Air itu terbagi menjadi dua bagian. Terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama qalilun, yaitu air dikatakan sedikit, wa kathirun, dan dikatakan banyak. Fal qalilu, air yang sedikit itu madunal qullataini, yang kurang dari dua kullah. Wal kathiru, sedangkan air yang banyak itu qullatani fa aktsar, yang mencapai dua kullah atau lebih. Apa hukumnya? Al-qalilu, air yang sedikit itu yatanajjasu bi wuqu'in najasati fihi, akan menjadinya najis dengan sekedar terkena oleh najis terjatuh ke dalamnya, wa illam yataghayyar, meskipun airnya tidak berubah. Wal ma'ul katsiru, sedangkan air yang banyak, la yatanajjasu, tidak menjadi najis, illa idza taghayyara ta'muhu, kecuali berubah rasanya, au launuhu, ataupun warnanya, au rihuhu, ataupun baunya. Di fasal yang sekarang ini Syekh Salim bin Sumair menjelaskan tentang pembagian air. Air itu dibagi menjadi dua, yaitu air sedikit dan air banyak. Air sedikit itu kurang dari dua kullah, sedangkan air yang banyak adalah air yang mencapai dua kullah. Dua kullah itu kalau diperkirakan menggunakan liter sekitar 216 liter. Kalau menggunakan ukuran sentimeter, bentuknya kubus dengan panjang, lebar, dan tinggi 1 hasta seperempat. 1 hasta dengan panjangnya berarti sekitar total sekitar 60 cm kali 60 kali 60. Jadi sekitar 216 liter, kurang sedikit gak ada masalah, kurang 1-2 liter. Itu disebut air banyak. Nah, hukumnya bagaimana? Air yang sedikit, yang kurang dari 216 atau kurang dari 214 liter, contohnya kita di ember punya ada air, airnya berarti di ember sekitar 10 liter, kemudian kejatuhan najis, contohnya ada darah jatuh ke situ atau ada bangkai yang jatuh ke situ, bangkainya tidak dimafu, maka airnya langsung dihukumi najis meskipun warnanya tidak berubah ataupun rasa dan atau baunya tidak ada yang berubah sama sekali. Itu air yang sedikit. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi SAW bersabda, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabath." Jika air sudah sampai 2 kullah, maka dia tidak akan menjadi najis. Hadis ini masih ditambah lagi dengan hadis yang berikutnya, yaitu innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, rawahu Ibnu Majah. Sesungguhnya air itu tidak menjadi najis kecuali berubah bau, rasa, begitupun juga warnanya. Hadis Ibnu Majah. Dalam artian kalau airnya, dalam hadis ini disebutkan air yang nyampe 2 kullah itu tidak akan najis kecuali berubah warna, rasa, atau baunya. Mafhum dari hadis ini berarti kalau airnya tidak sampai 2 kullah, maka air tersebut akan langsung menjadi najis ketika terkena najis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang
Kapan air yang sedikit itu dihukumi najis? Yaitu ketika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, najisnya yang mendatangi air tersebut, dalam artian kejatuhan atau dimasukkan najis ke dalamnya. Maka dengan seperti itu, seperti tadi contohnya kita punya air di ember, kemudian kejatuhan darah, maka airnya menjadi najis. Beda halnya dengan airnya yang mendatangi najis, dalam artian disiramkan. Contohnya ada air kencing di lantai, kemudian kita siram dengan air, maka otomatis tempatnya di situ menjadi suci dan airnya tidak langsung dihukumi najis. Beda halnya dengan kalau kita punya air di ember kemudian kita kasih air kencing, maka otomatis itu airnya menjadi najis dan tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik untuk menghilangkan najis ataupun mengangkat hadas. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya. Rasulullah SAW bersabda tentang ada seorang Badui yang kencing di masjid. Beliau bersabda, "Subbu ala bulil a'rabi dhanuban min ma." Siramkanlah terhadap kencing orang Badui dengan satu wadah dari air. Dalam artian air tersebut bisa mensucikan, meskipun airnya sedikit, hanya satu ember atau hanya satu mangkok. Bedanya kalau dibalik, tapi najisnya yang didatangkan ke air, yang dimasukkan ke air, maka itu tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Itu syarat yang pertama, najisnya yang mendatangi air. Syarat yang kedua adalah meyakini bahwasannya najis tersebut yang masuk ke air. Dan syarat yang ketiga, najisnya adalah yang bisa menjadikan najis, yang bisa menjadikan sesuatu tersebut menjadi najis. Beda halnya dengan najis yang dima'fu, najis yang dimaafkan, meski itu menimpa air yang kecil, maka tidak dihukumi najis. Contohnya adalah bangkai lalat. Ada air yang di gelas, kemudian ada lalat jatuh, otomatis ketika lalat jatuh ke air, kemudian mati di situ, maka lalat tersebut menjadi bangkai. Harusnya, karena airnya sedikit, kejatuhan bangkai, baik airnya tidak berubah, maka otomatis airnya menjadi najis seharusnya. Tapi di sini ada pengecualian, ada beberapa najis yang dimaafkan di air. Salah satunya itu bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir, seperti lalat, sampai batasnya itu seperti bahkan cicak juga masuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, najis yang tidak nampak di mata. Contohnya ada lalat ini nempel ke kotoran, di kakinya tuh mau tidak mau pasti ada najis, cuman tidak nampak oleh mata. Jadi ketika ada lalat nempel di kotoran, kemudian masuk, habis itu nempel ke air, maka airnya tidak menjadi najis. Begitu juga mulut anak kecil yang kena najis, contohnya muntah, kemudian dia minum air, maka sisa airnya itu tidak dihukumi najis karena dima'fu. Begitu juga kotoran binatang dalam air, seperti ikan yang hidup di dalam air, contohnya akuariumnya kecil, airnya kurang dari 216 liter. Nah, mau tidak mau ikan kan pasti juga karena dia makan, mau tidak mau akan membuang kotoran, baik itu begitu juga kencing, maka kotorannya tersebut tidak menajiskan, tidak menjadikan air najis karena dimakfu. Begitu juga rambut binatang yang tidak bisa dimakan, contohnya binatang buas atau seperti keledai. Kalau ada rambutnya itu jatuh ke air, itu juga masih dimakfu.
Begitu juga daging yang masih ada darahnya, darah yang masih tersisa yang nempel di daging dan di tulang, dengan syarat, contohnya kita masak nih, kita naruh daging tapi dengan syarat dagingnya belum dicuci. Kalau sudah dicuci sudah tidak dimafu lagi. Kita masak di panci, ada daging situ, dagingnya belum dicuci, langsung kasih air sampai warnanya berubah airnya, maka itu tidak dihukumi najis karena dimafu. Begitu juga ususnya binatang itu, jeroan, itu kan kalau dibasuh meskipun dicuci masih ada baunya, itu juga masih dimafu. Kemudian ini masalah tadi wal ma'ul katsir, sedangkan air yang banyak itu la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Sedangkan air yang banyak yang mencapai 2 kullah itu tidak akan najis kecuali berubah salah satu dari 3 sifatnya, bau, rasa, ataupun warna. Nah, ketika kapan kita bisa mensucikan air yang banyak ini yang terkena najis ataupun air yang sedikit? Kalau air yang sedikit tidak bisa disucikan kecuali ditambahkan kepadanya air hingga mencapai 2 kullah atau lebih dan sifat-sifat najisnya sudah hilang. Kalau tidak hilang, hukumnya tetap najis. Itu yang pertama. Kemudian ini yang berikutnya adalah air yang banyak. Air yang banyak terkena najis lantas berubah. Bagaimana caranya untuk mengembalikannya menjadi suci? Yang pertama, jika berubah dengan dirinya sendiri, dalam artian najisnya menjadi hilang. Contoh air ini di bak mandi terkena najis, kemudian seiring berjalannya waktu sifat dari najis tersebut hilang, baunya hilang. Contohnya ada baunya di situ kemudian hilang. Ataupun dengan dikurangi airnya tapi dengan syarat tidak sampai kurang dari 2 kullah. Atau dengan ditambahkan air lagi, lantas najisnya dengan syarat najisnya, sifat-sifat najisnya itu hilang ya. Maka dengan cara seperti itu airnya kembali menjadi suci. Intinya airnya masih 2 kullah atau lebih dan sifat-sifat najisnya hilang. Jadi seperti itu. Akan tetapi kalau ada air najis kemudian kita tambahkan pemutih atau kita tambahkan minyak wangi lantas berubah, itu tidak menjadi suci karena pemutih tersebut atau pewangi tersebut hanya menutupi sifat dari najis tersebut. Ini masalah tentang air banyak yang berubah menjadi najis. Terus bagaimana dengan air kolam atau air PDAM? Kalau airnya itu dari awalnya suci kemudian ditambah dengan kaporit dan lain sebagainya, menurut Syekh Ismail Zain, karena sifat airnya tidak berubah secara total, dalam artian masih sifat asli masih dikatakan air, yaitu jernih dan seperti itu, meskipun baunya agak menyengat, itu masih dianggap suci. Tapi kalau mensucikan air dengan cara diproses tadi, dengan cara dikasih obat, nah itu beda lagi. Itu tidak menjadikan air suci, kecuali airnya ditambah dengan air lagi sehingga berubah, atau dibiarkan lama kemudian berubah, lantas setelah itu kita kasih obat, kita kasih penjernih. Nah, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau langsung air najis langsung dijernihkan dengan bahan kimia atau obat-obatan, maka itu tidak langsung menjadikan air menjadi suci, karena najisnya tidak hilang melainkan tertutupi dengan obat-obat, dengan bahan-bahan tersebut. Ini tentang masalah air. Nah,
Air yang dimaksud dalam yang tadi ya, yang digunakan untuk bersuci adalah air mutlak, yaitu air yang masih dalam bentuk aslinya, dalam artian seperti air yang diturunkan dari langit atau yang bersumber dari mata air, atau ini yang dimakan dengan al-ma al-mutlak, air yang mutlak. Meskipun contoh ada hujannya warna merah, itu tetap suci, ataupun airnya bersumber dari mata air yang mengandung belerang, itu juga tetap suci karena masih dalam bentuk aslinya. Sedangkan kalau airnya sudah berubah menjadi air teh, air susu, air kopi, itu sudah berubah dari tohur menjadi tohir, suci tapi tidak mensucikan. Itu yang ketiga. Kemudian masalah berikutnya adalah air mustakmal. Air mustakmal di sini ada dua. Mustakmal dalam artian sudah digunakan. Digunakan baik untuk mengangkat hadas ataupun mensucikan najis. Mengangkat hadas itu ada 3 syaratnya dikatakan sebagai air mustakmal. Air mustakmal itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Syarat yang pertama, airnya harus sedikit. Syarat yang kedua, digunakan untuk yang fardu. Syarat yang ketiga, harus terpisah. Jadi air yang kita gunakan untuk wudhu selama masih di anggota badan itu belum dikatakan mustakmal. Tapi kalau sudah terjatuh, terlepas dari anggota badan, nah itu nanti dikatakan sebagai air mustakmal. Bagaimana air yang kecipratan di contoh kita ngambil satu gayung kemudian wudhu, kecipratan sedikit itu nggak ada masalah, cuma kecipratan. Kemudian yang mustakmal untuk menghilangkan najis, itu syaratnya airnya sedikit dan warnanya tidak berubah, beratnya juga tidak kurang. Kemudian syarat yang keempat, tempat yang kita sucikan seperti baju itu sudah suci. Kalau tidak terpenuhi salah satu dari syarat ini, contohnya airnya malah berubah, malah menjadi najis, bukan mustakmal lagi. Jadi contoh kalau kita pakai naruh baju yang kena najis di ember, kemudian kita masukkan air ke situ, tinggal diobok-obok sampai najisnya hilang, kemudian kita angkat bajunya. Kalau airnya tidak berubah dan beratnya tidak bertambah ataupun tidak berubah airnya, maka di situ airnya bisa dikatakan mustakmal, tapi suci. Tapi kalau airnya berubah atau beratnya bertambah, maka bisa dikatakan airnya adalah najis. Kemudian ada beberapa air yang suci tapi makruh untuk dipakai, yaitu air yang terkena matahari, air yang terlalu panas, terlalu dingin, dan air di tempatnya kaum Samud, itu juga kaum Lut, air dari sumur Barhud itu di Yaman, dekat Tarim, di dekat makamnya Nabi Hud. Kemudian air di tanah Babilonia, begitu juga air dari sumur Zarwan. Air-air tersebut makruh untuk digunakan bersuci. Begitu juga air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu makruh digunakan untuk menghilangkan najis. Kan tetapi sebagian ulama mengatakan haram. Nah, untuk air musyammas, air yang terkena sinar matahari, itu kapan dinyatakan makruh? Ketika memenuhi 9 syarat. Syarat yang pertama itu di tempatnya di negeri yang panas seperti Hijaz, Arab Saudi kecuali Taif, juga Hadramut. Yang kedua, matahari tersebut panasnya membuatnya merubah keadaannya. Yang ketiga,
adalah airnya berada pada wadah yang terbuat dari logam atau tembaga dan sejenisnya kecuali emas dan perak. Yang keempat, dipakainya dalam keadaan panas. Yang kelima, dipakainya di badan meskipun dengan cara diminum. Yang keenam, panasnya itu ketika musim panas, sedangkan kalau terkena panas matahari di musim dingin itu tidak makruh. Syarat yang ketujuh adalah dia menemukan air yang lain. Dalam artian kalau nggak punya air lagi selain air yang musammas maka tidak makruh. Kemudian yang kedelapan adalah waktu untuk sholat masih panjang, masih luas. Sedangkan kalau sudah mepet waktunya harus pakai air itu sekarang juga, ya sudah nggak makruh. Yang kesembilan adalah tidak adanya madoroh. Tapi kalau dia yakin bahwasannya menggunakan air tersebut akan membahayakan dirinya, maka bukan menjadi makruh lagi, melainkan menjadi haram. Wallahu a'lam bishawab.